dapat bonus kan. Bahkan bukan orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang mencari, bahkan orang yang sudah punya pekerjaan sekelas manajer bank Bela-belain itu desain. pun dibela-belain untuk Desain. masuk ke dunia driver online karena pada saat itu memang cukup menjanjikan. Nah, Karena kami Assalamualaikum sedulur kabeh, ketemu maneh karo Nyong Ipin di channel Driver Pukrul. Baik lor, kali ini akan kami tampilkan video tentang bincang-bincang kami dengan abang yang satu ini yang cukup senior dan punya kualitas yang bagus ya. Nanti coba di simak, kami akan memperbincangkan tentang bagaimana kondisi, bagaimana kabar taksi online dan berikut driver online di daerah Tegal, khususnya Brebes, juga Slawi. Ya, untuk itu tetap tonton video kami, ya, subscribe, like, share, dan komennya. Oke, terlebih dahulu mungkin akan memperkenalkan diri, ya, monggo Bang Yunan yang saya hormati, silakan. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada saat video ini direkam. Salam kenal dari saya, salam satu aspal dari saya. Saya adalah salah satu driver online di Kota Tegal. Nama saya Yunan Pondok Tafian. Pas kebetulan saya ketua driver online Laskar Mambo yang di Tegal. Dan kami bersama teman-teman di sini diajak oleh Bang Ipin untuk ngobrol seputar dunia driver online di Kota Tegal khususnya, dan pada umumnya daerah-daerah sekitar kita yaitu Brebes dan Slawi, gitu ya. Jadi ini saya langsung ngomong ini ya. Silakan. Dunia driver online itu dunia yang asik ya, asik. Kita bisa bersilaturahmi dengan banyak orang, baik itu dengan sesama profesi maupun dengan customer ya, yang pada akhirnya kita bisa berkenalan, bisa menjalin silaturahmi ya, dan kadang juga sampai ke bisnis ya kan. Itu saya pribadi temukan di dunia driver online. Nah, itu yang pertama. Dan terkait dengan kondisi per driver online-an ya, terkait dengan orderan ya, memang orderan itu fluktuatif ya. Biasa manggilnya apa, guys, atau teman-teman, alur ya, Sedulur. Ya, perkenalkan, ini adalah kawan saya Om Agam ya kan. Ini Om Wahyu, dan di belakang adalah Om Zamroni ya. Ini kami kawan-kawan yang pas kebetulan pada saat direkod kami belum dapat orderan nih ya. Jadi yang lain masih menunggu, yang lain sudah dapat kan. Ikut simpati berarti. Alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillahnya adalah kita masih bisa berkumpul. Kita masih bisa punya base camp. Nah, terkait dengan orderan, yang ingin saya sampaikan adalah orderan kita itu fluktuatif. Ada kalanya orderan kita ramai, ada kalanya orderan kita sepi ya. Nah, ketika sepi, ketika ramai mungkin bukan jadi soal ya, bukan jadi masalah ya. Tapi ketika sepi itu pasti akan terkait dengan keluh kesah atau komplainan orang yang di rumah ya. Kita udah berkeluarga misalnya kan, kita udah berkeluarga, kita udah punya istri, anak, bahkan kita menghidupi keluarga lainnya juga ya, adik, kakak, atau orang tua. Kadang ketika sepi itu ketika, mohon maaf ya, ketika tarifnya bukan 11.000 mungkin masih bisa berasa ya. Dapat orderan 3, misal tarifnya minim adalah 20.000 misal ya kan, 3 tarif bisa 60.000 kan, itu kan lumayan. Nah, sekarang kalau misal
yang kita jumpai, teman-teman jumpai adalah tarifnya adalah 11.000 ya, 11.000 sekian, dan itu kita dapatnya rata-rata kalau pas hari biasa itu 3 orderan ya. Itu memang cukup Memprihatinkan memprihatinkan ya. Itu memprihatinkan bagi driver online ya. kami, khususnya ya, kami kan mencari orderan buat keluarga di rumah kan. Nah itulah yang menjadikan sampai saat ini ya, profesi driver online memang masih banyak digandrungi oleh banyak orang ya, diminati ya. banyak orang. Terbukti dengan adanya banyak yang ingin mendaftar. Tapi juga kita nggak bisa pungkiri juga yang mendaftar tersebut, yang ingin mendaftar tersebut juga beliau-beliau ya, atau teman-teman atau orang-orang yang memang dia belum ada pekerjaan lainnya. Nah, itu kenyataan di lapangan seperti itu. Nah, beda cerita ketika aplikator itu masih baru, masih ya. masuk di Kota Tegal dan sekitarnya. Ada bonus ya kan. Itu dapat bonus. Ya. Bahkan bukan orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang mencari, bahkan orang yang sudah punya pekerjaan sekelas manajer bank Bela-belain itu desain. dibela-belain untuk Desain. masuk ke dunia driver online, karena pada saat itu memang cukup menjanjikan. Iya. Nah, Karena kami ini tuh menjadi driver online sejak tahun 2018 wah, ya kan? 2017 Oh, 17 akhir ya, ya. pasti masuk ya. 2017 akhir. Nah, di situ kami makanya bisa berbicara seperti itu karena kami merasakan pada saat yang namanya orderan itu cukup banyak ya. Dan jelas drivernya itu juga sedikit ya. Plus dengan adanya bonus-bonus yang disediakan oleh pihak aplikator. Nah, itu kami rasakan manfaatnya sangat besar sekali buat masyarakat Indonesia. Nah, tapi untuk kondisi saat ini kami yang di lapangan, kami profesi driver online masih kesulitan dalam arti menerima mendapatkan orderan yang proporsional, itu sangat Susah. jauh lah dari kata cukup ya. Karena itu kadang satu hari nggak dapat orderan, kadang satu doang. Ya kalau seperti ini banter-banternya ya, kenceng-kencengnya tuh 5 gitu kan, seperti itu ya Bang ya. Iya. Jadi ya kalau apa ya, apalagi ya. Nah, terus berarti kan dalam hal ini kaitannya dengan order terkait juga dengan aplikator ya. Mungkin ada apa? Mungkin masukan atau apa namanya untuk kita unek-unek untuk aplikator. Kira-kira gimana, Bang? Ya apa namanya, sehubungan dengan terkait dengan aplikator Pak. Tentunya kita kan bekerja bermitra dengan sebuah aplikator kan. Ya besar harapan kami sih ya kan, tarif tersebut ini mah umum, ini adalah pernyataan umum yang sering berkali-kali hampir semua driver ya disampaikan di berbagai momen dan ke berbagai pihak ya, bahkan sampai ke regulator. Nah itulah yang ada adalah kami berharap semoga pihak aplikator yang selama ini memang cukup membantu masyarakat memperhatikan kembali terkait dengan tarif batas bawah ya, tarif batas bawah, karena memang tarif satu orderan itu tarif minimnya adalah 11.000 kan. Iya. Sedangkan kalaupun ada orderan itu ya seringnya orderan yang jarak dekat ya, 11.000. Ya otomatis kalaupun jarak jauh pun kita juga memakan apa namanya yang namanya konsumsi bahan bakar kan. Balance lah ya. Tapi ya kami berharap bisa untuk tarif tersebut bisa dinaikkan kembali. Seandainya order kita mayoritas
trip pendek itu pun makan BBM-nya lebih banyak, konsumsi BBM-nya Ya, lebih banyak, ya. biayanya kan lebih banyak. Jemputannya yang kurang Ya, masuk. ya, kadang Jemputnya jauh-jauh kadang ya, sampai betul. 4 kilo ya. Iya, kadang juga Jemputan sampai 4 kilo. Wah, itu Dari tolong. titik aja berapa Iya. jemputan Iya. untuk apa? Kita ada di titik mana penjemputannya di mana. Sebenarnya Kadang- kita nggak mau pilih-pilih ya Bang ya. Ya, Sebenarnya nggak mau betul, pilih. betul. Asal oke lah trip pendek, tapi asal jemputannya yang manusiawi lah. Toh ya, jarak jemputan nggak dihitung. kadang ya kita rasional aja sih memang Iya, ya. Kita rasional, realistis. Kenapa kadang-kadang teman-teman juga tidak mengambil orderan itu dikarenakan karena orderan yang mau diambil itu jaraknya terlalu jauh ya, ongkosnya kecil. dan ongkosnya kurang pas ya, kurang pas. Kita jemput dan mengantarnya itu bahkan lebih jauh menjemput ketimbang mengantarnya kadang ya kan, seperti itu. Itulah yang dihadapi oleh teman-teman, entah ya teman-teman di kota lain Iya. seperti apa saya kurang tahu, tapi terkait teman-teman di driver online yang ada di Kota Tegal, Tegal. Brebes Nah, dan Slawi itu merasakan hal yang seperti itu, penjemputan terlalu jauh. Lah, kalau- Itulah yang saya anggap kurang rasional kan, seperti itu. Tapi harus ada perubahan ya, perubahan yang Ya, otomatis. signifikan. Jadi gini, Mas, kalaupun ada perubahan pun, yang namanya manusia ya dinamis juga ya kan. Ketika orderan itu diambil atau tidak, itu kan sudah ada option di dalam aplikasinya, ya kan, dilewati atau tidak. Artinya itu adalah hak dari pada Driver. si driver. Iya. Nah, terkadang yang saya tahu dan teman-teman juga kita sering bercerita bahwa option itu ada di dalam aplikasi, artinya boleh dong hak Iya, kita untuk iya. bisa menggunakannya. Iya, betul. Tapi Karena disediakan ya. tapi efeknya kadang, alhamdulillah dapat nih ya, Wah, keren. alhamdulillah. Oh jauh ya bang ya? Oh jauh teman-teman. Kebetulan ada teman yang dapat nih. Jemputannya jauh, jadi Jemputan jauh. ya maaf nih buat customernya ya. Kebetulan dapat tapi jemputan jauh. Kalau pendapatnya tentang sortir gimana Bang? Nah, Sortir itu. menyortir nih. Itu kan sebab akibat. Iya, ya, iya. Mas ya. Adanya teman-teman driver online itu mensortir, itu kan karena adanya sebab. Sebabnya adalah pertama, pengambilan itu titik penjemputan terlalu jauh, tidak berbanding lurus, Iya. tidak relevan dengan yang namanya biaya jasa yang diterima. Idealnya dihargai ya Bang ya. Iya, Nah. misalnya oke lah mau penjemputan berapa kilo pun ada penghargaan. Kalaupun Nah. sayangnya belum ada sistem, saya yakin bukan belum ada, tapi tidak diadakan. Sebetulnya bisa. Iya. Penjemputan itu juga harus include atau ada tarif tersendiri, Iya. ya kan? Ada tarif tambahan tersendiri, di mana itu bukan include dari tarif kita mengantarkan. Itu mungkin akan lebih relevan karena apa? Penjemputan apalagi di saat macet kan, kalaupun pas ramai itu penjemputan terlalu jauh kan, orderan. Nah, itu nggak relevan dengan Ada biaya. resiko di cancel juga kalau kita. Iya. Yang tadi saya sampaikan bahwa yang poin pertama itu, yang kedua adalah option tersebut ada di aplikasi, itu adalah hak kita untuk menggunakannya. Tapi ketika kita gunakan, kita salah, ya itu berdampak kepada performance daripada akun si driver. Ya, Nah, performance driver. itu kita serba salah akhirnya. Iya. Dilema ya. Dilema. Padahal pada umumnya ya, ingin saya sampaikan bahwa aplikator itu sangat membantu masyarakat Indonesia khususnya. Iya. Itu saya akui. gitu kan. Kita akui ya, terima kasih ya apresiasi lah itu kan. aplikator ya. Tapi dengan berjalannya waktu sampai dengan sekarang itu kita menganggap seperti kok lebih bukan lebih berpihak tapi lebih kok nggak memanusiakan si driver ya gitu loh. Ya. Tuh. Ya. Itu aja sih yang kita rasakan gitu kan.
andaikan pesan ini bisa tersampaikan ke pihak Amin, aplikator, amin, ya. ya kan? Sip. Kami yang di Tegal, Brebes, Lawi khususnya dan pada umumnya Semangat. adalah teman-teman driver online Iya. dimanapun kalian berada, ya itulah tolong pihak aplikator bisa diperhatikan ya, karena kalian masuk ke kami ke Indonesia di dunia bisnis di Indonesia. Transportasi. Kalian masuk dengan impian yang sangat luar biasa bagi driver online. Cita-cita ya. Karena apa? Di situ awal aplikator memberikan bonus-bonus yang sangat luar biasa sekali ya, yang pada akhirnya banyak daripada kita yang melepas pekerjaan yang sebelumnya seperti itu. Apa enggak ini? Jangan-jangan bonus itu hanya sebagai pengikat pancing aja agar ketergantungan kita tuh sama aplikator benar-benar terikat gitu loh. Jika ketika bonus dihilangkan pun kita sudah terikat nih, sudah ketergantungannya tinggi nih. Gimana pendapatnya Bang? Ya kalau itu beda konteks ya Bang ya. Iya. Misalnya adalah metode marketingnya ya. Iya. Metode sebuah brand atau perusahaan untuk memasarkan supaya ramai ya kan. Tapi ya apapun lah metode pemasarannya harusnya juga harus diimbangi dengan keberlanjutan. Ya, betul. Kan? Tanpa keberlanjutan yang Kesinambungan ya. kan? Kan kesinambungan. Kelanjutan yang mensejahterakan mitra Pak, itu juga ya namanya aja kerjasama pas lah ya. ya, mitra dengan aplikator harusnya sama-sama diberi kepuasan, Ya. diberi apa namanya saling menguntungkan gitu tentunya ya. Tapi kalau sementara ini kita amati hanya berpihak nih, hanya mungkin terkesannya seperti itu. Iya, terkesannya itu. Terkesannya Iya, seperti itu iya. karena dengan adanya promo-promo yang saat ini kita temui Iya. di setiap orderan itu kan otomatis yang menjadikan tambahan keluhan lagi bagi teman-teman driver kan, promo-promo itu kan, udah penjemputannya jauh kan, makanya promo. Nah itulah, itu kan itu yang menjadikan teman-teman akhirnya sebab ya kan, ada sebab ada akibat lah ya, aksi reaksi. Itulah kenapa beberapa orderan tidak diambil oleh teman-teman seperti itu. nah, kalau kira-kira gimana kalau pembahasan aplikator oke, kira-kira ada edukasi untuk ke customer, Bang. Jadi customer selama ini memang saya amati dan saya pernah dengar juga ada keluhan, kok order, Kopi Bang ya? iya silakan, Emang sama Bang ini? terserah. Kok order nggak ini ya, saya kok susah kalau order, apalagi kalau Bang Bodo. kita pesennya hemat. Kalau pesennya hemat, kita kok customer kayak di ini loh, diabaikan gitu loh, lama penjemputannya, kadang-kadang malah di cancel. Ya gitu. betul. Gimana Pak? Jadi gini sih ya, kalau kita lebih mau kita breakdownkan lagi, lebih spesifik, saya pribadi juga tidak menyalahkan yang namanya customer kan. Ya. Karena kan gini, customer kan konsumen itu punya hak untuk memilih juga, untuk membeli suatu barang, untuk menggunakan suatu jasa. Itu hak konsumen, kan? Otomatis, ya kan? Yang namanya konsumen pasti dimanapun, nggak ada konsumen pengen cari harga yang lebih tinggi. Itu pasti dia akan mencari harga yang lebih rendah, gitu kan? Nah, karena ada pilihan itu, maka konsumen lebih memilih pada pilihan yang promo ketimbang yang reguler. Gitu loh. Itu aja sih, simple gitu kan. Sebelum adanya promo, ya kan? Ya otomatis konsumen akan menggunakan yang reguler. Karena aplikator menyediakan fasilitas dan hemat. Bukannya kami tidak mengetahui alasan aplikator memasukkan metode atau program promo tersebut, gitu kan? Karena salah satu aplikator itu jelas merasa marketnya, pangsa pasarnya terambil oleh aplikator lain yang tarifnya di bawah mereka. Kompetitor ya, berarti persaingan kompetitor ya. Akhirnya aplikator yang
dari dulu sudah Ah. sudah settle ya kan, Ikut membuat berpengaruh. promo tersebut. Nah inilah Iya. pentingnya keterlibatan regulator yang benar-benar memperhatikan Bang. Iya, iya. Karena aplikator akan ikut kok, akan nurut kok kepada regulator ya yang benar. Iya, Gitu iya, kan? iya. Entah kalau misal pihak aplikatornya dengan pihak regulatornya sudah berbincang sebelumnya juga kami nggak tahu kan seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi bukan apa-apa Bang, kami pernah sampai ke Semarang gitu kan. Iya, oh, iya. Sampai ke Disub, sampai ke apa namanya Gubernuran ya. gubernur Iya, gitu iya. kan. Tuh, Di Jawa Tengah. pada saat apa rame-ramenya pemilihan presiden Iya, itu juga hasilnya sampai sekarang nggak ada perubahan, sama aja. Nggak ada, iya. Nah, bicara tentang kami yang aktif mengurus atau peduli akan hal itu, ya jelas kami mengeluarkan kos Ya, pribadi ya. untuk bisa datang ke acara seperti itu. upaya untuk Ya, bisa itulah, berhasil. kami di sini driver online yang di Tegal dan Brebes-Lawi itu silaturahmi kami sangat Intens ya, intens. gitu kan. Nah itu makanya kami tidak menyalahkan konsumen, tidak gitu kan, akan tetapi harus ada yang namanya apa ya, keseimbangan ya antara penjemputan dengan tarif yang Mungkin ada. gini Bang, artinya customer ya tolonglah barangkali karena maunya yang hemat, biar kalau driver dikasih menu hemat terus, otomatis lama-lama kita akan mengalami kesulitan. Nah, barangkali ada kebutuhan mungkin ada tambahan tip kayak Ya, gitu Bang. Apa? Jadi ya jujur, tidak semua konsumen itu memberikan uang ya iya. atas jasa kita Ya, mengantar. Itu uang pas, itu tidak, ya kan? Ada juga yang memberikan lebih, itu ada. Tapi ini kan aplikasi yang tersistem, Iya. bukan aplikasi belas kasih, gitu loh. Iya, iya. Bukan aplikasi sosial. Iya. Kalau misal Ada. kita, ya contoh deh gini, kita bawa anak pesantren, Iya. kan, anak yatim piatu misal, kan, diantar dari satu titik A ke titik B. Kalau kita mampu, kita gratisin itu, Iya, kan? iya. Itu kan sosial, Betul. kan? Betul. Kita juga sering melakukan seperti itu. Ya. Nah, tapi kan harus ada standarisasi di sistem, Ya. gitu loh. Meskipun ya kan beberapa konsumen itu memberikan lebih, Ya. tapi paling enggak harus tersistem karena ini aplikasi sistem, ya kan? Perusahaan yang bergerak di sistem. Nah, otomatis yang kita nggak bisa mengharapkan konsumen itu memberikan lebih terus, gitu kan? Dan jangan sampai Iya. juga kita apa ya namanya kita meminta, Nah, iya. kan? Nah, Kita meminta nah, lebih, nah, gitu kan? nah, Itu juga menurut Ya. saya tidak dibenarkan juga Iya. seperti itu. Artinya biar kita maksudnya ada kesadaran dari customer bahwa customer butuh angkutan, kita butuh masukan. Biar balance. Seandainya karena Tegal itu kan memang kotanya kecil, Ya, otomatis tarifnya kecil-kecil. ya, Ya, ditambah tadi jemputnya jauh. Kalau itu kita dapatkan terus, ya lama-lama ya rekor pendapatan defisit. Nah, mungkin jangka panjang 5-10 tahun akan datang bisa saja taksi online jadi nggak ada, ya, kan? Makanya coba kira-kira customer biar kita ada kesinambungan ya yang bisa berlangsung terus untuk kita saling kerjasama, Ya. kan begitu. Enggak, tetap yang namanya konsumen itu punya hak, gitu kan? Ya, Konsumen itu punya hak konsumen, dan itu terkait dengan konsumen itu kita harapkan memberikan lebih, itu hak dia juga, gitu kan? Dan kita disalahkan kalau Ya, kita kadang lupa. juga konsumen ngasih lebih ketika kita memberikan pelayanan yang baik, Iya. yang bagus, kan? Ya, sejauh ini sih teman-teman driver online yang di Tegal Brebes-Lawi itu setahu saya, sepengetahuan saya itu sangat ramah dan sangat
memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya, gitu kan. Kenapa saya tahu ya karena teman-teman kita ada di dalam satu grup, gitu kan, satu grup yang emang itu grup universal, Tegal, Brebes, Lawi sampai ke Pekalongan, Batang, gitu kan. Nah itu juga ketika ada konsumen kita yang bermasalah, ya kan, atau konsumen kita punya masalah atau terkait barang ketinggalan atau barang yang tertinggal di dalam mobil, itu bahkan konsumen tersebut tidak perlu sampai ke pihak aplikator. Itu langsung ke kami, langsung ke kita, dan kita langsung share ke grup sampai ke suspend ya. Yang penting ada datanya aja, kan? Nah, ada juga yang ke suspend karena barang konsumen tertinggal, gitu kan. Nah, itulah. Tapi ya itu sistem ya. Tapi ya sistem ketika kita ada pernyataan data, laporan data, ya itu memang harus diproses dulu, harus diperbaiki lah. Gitu. Jadi terkait dengan konsumen tadi, yaitu hak konsumen, saya balikin ke hak konsumennya. Tetap saya fokus pada sistemnya yang harus di renovasi koreksi ya. Iya kan? Yaitu terkait dengan tarif. Karena kan ini aplikasi sistem, bukan aplikasi hati, aplikasi sosial. Ya, betul. Konsumen ngasih lebih atau pas, itu haknya dia. Gitu kan? Yang penting nggak kurang aja. Betul. Itu Bang, mungkin dari saya itu aja. Terus ini nih, ini kan ada satu aplikator yang mungkin sampai hari ini masih membuka kesempatan untuk pendaftaran driver baru. Itu mungkin kita perlu edukasi, perlu kasih informasi ke calon-calon siapapun yang mau jadi driver baru untuk lebih dipertimbangkan matang-matang, gitu. Silakan, Bang, menurut. Ya, jadi kalau kondisinya masih seperti tahun 2017-2018, itu silakan monggo ya. Artinya manfaat atau keuntungan dari pendapatan tersebut lumayan. Tapi kondisi saat ini ketika ada teman-teman yang baru mau gabung, ya, apalagi ngambil mobil baru, angsuran, itu menurut saya sangat tidak relevan dengan kondisi saat ini. Akan menyusahkan ke depannya malah. Dengan keadaan begini, mereka pun kalau yang baru pengen bergabung sama kita sekarang ini dengan tahun-tahun ini, ya tolonglah dipikirkan dulu, jangan sampai mensesarakan diri dia sendiri. Itu pun juga itu juga driver yang sekarang ini, itu pun juga agak mengeluh juga, dia kayak tadi barusan. Kan ada yang sudah tereliminasi, Pak. Ya, itu. Teman-teman kita sudah tereliminasi, nggak kuat karena keadaan sekarang ini. Sudah ada yang mobilnya dikembalikan ke showroom lah, ke leasing gitu. Nah, makanya itu saya mengimbau kepada teman-teman yang mau daftar yang baru lagi, tolonglah kalau ngambil mobil atau dipikirkan dulu. Dipertimbangkan lagi, masak dulu, masak. Jangan sampai kita terjun. Yang kita terjun, kita ingin bekerja untuk membantu keluarga, anak dan istri. Ternyata tapi malah lebih susah karena itu kalau sampai mobil dikembalikan itu kan akan juga merusak nama baik. Betul, itulah saya mintanya itu aja. Tapi kalau memang ada hubungan baru lagi, tolonglah. Ya bukannya kita nggak mau. Kita ini driver online di lapangan senangnya pengen persaudaraan. Ibarat orang jualan tuh yang penjualnya banyak, pembelinya sedikit. Dengan tanda kutip kecuali loh, dengan tadi kata akhir tahun 2017 sampai tahun berapa Mas? 19. Alhamdulillah. Sebelum COVID. Kita kan masih punya bonus loh. Yang tadi kata ketua saya Mas Yunan, dia bilang kita aja sekarang penjemputan jauh. Nah, tujuannya dekat dengan nominal sekian 11.000. Sangat miris ya, Pak. Aduh, miris sekali ya. Nah, kenapa miris sekali? Teman-teman nggak banyak mengambil, tidak banyak maksudnya menjemput. Kenapa? Ya itu, kita pun sudah nggak ada bonus. Mungkin perlu kasih tahu juga, Pak, artinya ke customer juga aplikator bahwa
kita risikonya ya maaf, Iya. kendaraan roda 4 kita harganya ratusan juta. Betul. Belum pemeliharaannya, Betul. perawatannya. Betul. Ya, sekali ganti oleh aja berapa? Itu kan perlu pertimbangkan juga itu. Iya, makanya driver-driver online yang sekarang ini dari tahun 90 sampai ke sini itu mempunyai pikiran ke situ. Ya bukannya kita tidak mau bekerja, bukan kita tidak mau bekerja, karena kita bekerja ini buat keluarga. Mobil itu sama motor beda loh kalau kita servis. Iya. Ya tadi yang bapak bilang begitu kan. Kalau mobil dengan berapa 1 kilometer aja udah bensin udah menghabiskan berapa liter. Iya. Beda sama motor. Nah, di situ. Iya, iya. Terkecuali dengan tanda kutip. Nah, itu saya bilang tahun 2017 sampai 19. Oke. Ya, kita akui itu ya. Kita akui oke, ya. kita jempol. Saya jempol. Kita akui. Saya jempol. 2 saya angkat. Yang di belakang itu ya, oke tuh. Nah, karena apa? Waktu 2017 sampai 19 sampai 20 itu saya jempol itu karena menjanjikan. Ada Yang apalagi kan keduanya ada bonus. Kita masih loh. Iya. Masih ada bonus. Kita kejar itu poin. Gitu. Kita kejar itu poin. Jauh aja saya sikat. ya, betul. Karena apa? Saya satu Dan bonus. poinnya, betul. Kedua saya kejar poin. Ya kan? Kita sikat. Nah, sekarang ini driver online semua di Indonesia pun mungkin semacam kayak saya Belum berpikir juga. Gitu, Pak. Ya, jadi saya minta tolonglah kalau dari operator, tolonglah diperhatikan juga kami driver Nasib, online, ya, nasib kami ke depan, ini, ya. tolong diperhatikan. Tolonglah kalau bisa kayak yang dulu lagi. Iya. Insya Allah teman-teman pun juga ya akan Loyal. Risiko gitu. kita Karena kita tuh ya tuh saya bilang saya tuh bukan megang motor, beda motor sama mobil. Resikonya lebih berat mobil. Betul. Pengeluaran lebih banyak mobil. Iya. Apalagi maaf aja, Perawatan. maaf aja kami ini mitra loh. Iya. Ya, Kita kami ini mitra loh, karyawan ya. bukan karyawan loh. Maaf aja. Ya. Tapi walaupun mitra kita tetap loyal loh. Tetap semangat. Iya. Karena apa? Ya itu yang tadi kata Mas Sunan bilang, kami ini driver ya itu pekerjaannya gitu. Dengan tanda kutip sadar untuk driver online yang sekarang ini lah. Kami semua, teman-teman kami semua driver tidak ini loh. Tidak mau kayak jorok jauh itu bukan tidak mau, tapi berpikir juga keadaan kami itu. Kami pun, itu saya bilang saya itu driver online seluruh Indonesia, bukannya pengemis. Iya, Maaf, betul. Kita kerja ya. kita tuh Mitra. kerja niat, kita mitra untuk mencari nafkah untuk anak istri. Dengan tanda kutip kalau seandainya customer mengerti saya ditambahin atau apa, alhamdulillah, terima kasih. Itu rezeki dari Allah. Yang amin. penting kami tidak minta. Betul, betul. Tolong ditambahin, tolong tidak. Ya, ya. Itu aja, Bang. Terima kasih. Terus. Kalau ada terakhir nih, mungkin buat driver-driver yang lain ya, mungkin apa sih pentingnya ikut komunitas? Nah, coba mohon masukan sarannya untuk teman-teman driver yang lain, silakan. Oh, Mas. Bang Yunan. Ini. Oh ya. Dan terakhir, Keep on-nya cuma 2 soalnya. Ya. Oh. Para apa namanya? pemirsa YouTube Channelnya perwakilan driver Pukrul. driver pukul ya. Jadi apa? Driver Pukrul. Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaan apa pentingnya Ya. komunitas untuk driver? Ya, pentingnya komunitas jelas ya. Yang paling utama adalah silaturahmi. Ya. Makin kita banyak silaturahmi, kita makin panjang usia ya. Amin, Semoga amin, juga amin. rezekinya makin banyak ya. Itu. Terus secara manfaat di lapangannya adalah ketika kita berkomunitas, pertama kita menjalin silaturahmi ya. Yang kedua, kita ketika ada apa-apa di jalan Iya, itu ketika ada komunitas bisa Itu- saling membantu. bisa saling membantu. Karena apa? tidak tahu. Profesi driver online itu di jalan. Iya, kita nggak tahu di Ketika jalan seperti apa. di jalan, Resikonya. misal contoh kita di jalan ada laka atau kecelakaan ya, kita mengalami musibah, kecelakaan atau apalah, bahkan yang ringan mungkin ban kena paku ya kan, itu kita bisa share, kita bisa memberikan informasi ke dalam grup ya kan, dan itu jelas nanti teman-teman di grup itu akan saling membantu seperti itu. Nah, jadi
saya lebih fokus memberikan apa ya, kalau diizinkan memberikan masukan kepada driver lah ya. Perhatikan untuk driver online yang sekarang ini lah. Kami semua, teman-teman kami semua driver online tidak ini loh, tidak mau kayak jorok jauh itu, bukan tidak mau, tapi berpikir juga keadaan kami itu. Kami pun, akhirnya saya bilang, saya itu driver online seluruh Indonesia, bukannya pengemis, Iya, maaf. betul. Kita kerja ya. Kita tuh Mitra. kerja niat, kita mitra untuk mencari nafkah untuk anak istri. Dengan tanda kutip, kalau seandainya customer mengerti saya ditambahin atau apa, alhamdulillah, terima kasih. Itu rezeki dari Allah. Yang Amin. penting kami tidak minta, Betul, betul. tolong ditambahin, tolong tidak. Ya, ya. Itu aja, Bang. Terima kasih. Terus. Kalau ada terakhir nih, mungkin buat driver-driver yang lain ya, mungkin apa sih pentingnya ikut komunitas? Nah, coba mohon masukan sarannya untuk teman-teman driver yang lain, silakan. Monggo, Mas. Panggilan. Ini. Oh ya. Dan terakhir, IO-nya cuma 2 soalnya. Oh. Para apa namanya? Pemirsa YouTube channelnya perwakilan driver pukul. driver pukul ya. Tadi apa? Driver pukul. Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaan, apa pentingnya Ya. komunitas untuk driver? Ya, pentingnya komunitas jelas ya. Yang paling utama adalah silaturahmi. Ya, makin kita banyak silaturahmi, kita makin panjang usia ya. Amin, Semoga amin, juga amin. rezekinya makin banyak ya. Itu. Terus secara manfaat di lapangannya adalah ketika kita berkomunitas, pertama kita menjalin silaturahmi ya. Yang kedua, kita ketika ada apa-apa di jalan, Iya, itu ketika ada komunitas bisa Itu- saling membantu. bisa saling membantu. Karena apa? tidak tahu. Profesi driver online itu di jalan. Iya, kita nggak tahu di jalan seperti Ketika apa. di jalan, Resikonya misal contoh kita di jalan ada laka atau kecelakaan ya, kita mengalami musibah, kecelakaan atau apalah, bahkan yang ringan mungkin ban kena paku ya kan, itu kita bisa share, kita bisa memberikan informasi ke dalam grup ya kan, dan itu jelas nanti teman-teman di grup itu akan saling membantu seperti itu. Nah, jadi saya lebih fokus memberikan apa ya, kalau diizinkan memberikan masukan kepada driver lah ya, driver